Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, sekelompok saham ini membuat IHSG bergerak menuju supportnya. Ya teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG. Kalau di dalam beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya, IHSG-nya tuh sebenarnya closingnya cukup bagus ya. Dari 24 Oktober tuh baru sekali dia berada di bawah rentang kuning itu teman-teman. Baru sekali dia deket di 69 60-an ya. Nah ini kali kedua teman-teman, ini adalah kali kedua IHSG-nya mendekati supportnya di 6972. Pergerakan dari IHSG ini terasa berat sekali ya teman-teman dalam sekitar 2 harian ini. Padahal kalau kita lihat sebenarnya regional tuh cukup oke ya. Sebenarnya pergerakan dari regional ini cukup oke. Ini bahkan untuk Asianya bagus kan seperti ini. Namun demikian IHSG-nya sendiri kalau kita lihat memang masih ada pemberatnya yang mana ini cukup membuat IHSG sulit untuk bertahan di kisaran kuning itu teman-teman. Apalagi misalkan pemberatnya IHSG ini lebih dari 1 gitu loh. Karena biasanya pergerakan dari IHSG ini kan di-balance dengan saham yang lain. Nah ini saham-saham yang lainnya pun juga hitungannya juga turun ya. Nah kita bicara supportnya dulu. IHSG saat ini supportnya jebol ya, menuju support. Ini artinya sebenarnya udah jebol di EMA 200. Tapi di bahasan saya ini kan untuk supportnya IHSG paling banyak di 6960-an ya. 69560-an tuh di kisaran 50 retracement. Tapi kalau di EMA 200-nya udah jebol berapa kali dan sempat balik lagi, kita nggak tahu nanti ini IHSG-nya akan ini nggak, karena ada satu support penting IHSG di 6955 ya. 6955 kalau itu jebol, wah sepertinya IHSG-nya akan menyelam dulu seperti itu. Support IHSG seperti itu. Nah kita lihat dulu weekly-nya. Ini kalau kemarin-kemarin saya sampaikan adalah minggu kemarin itu IHSG-nya cenderung ini ya, mendarat seperti itu ya, cenderung turun. Ini berarti minggu ini sudah ke minggu ketiga yang 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan awal minggu saat ini pergerakan IHSG-nya udah sampai kisaran di supportnya ini ya, di weekly-nya ini di channel di Fibonacci yang saya tarik dari trend weekly ini 6985. Jadi ini harus menjadi perhatian kita ya teman-teman. Sementara seperti itu kalau saya sendiri ya mungkin kalau posisi nggak begitu bagus saya nggak akan memaksakan buka posisi, lebih baik kita mengerjakan hobi-hobi saya yang lain seperti itu teman-teman. Ngecat rumah, kemudian bersih-bersih, belajar komputer lagi, editing, kira-kira begitu ya. Jadi jangan dipaksakan ketika marketnya kurang bagus ya, jangan dipaksakan lah. Karena sekarang bertahan untuk tidak rugi aja udah bagus ya, apalagi dipaksakan buka posisi. Jadi kadang bu sekarang kita stay cash aja adalah lebih bagus, do nothing sambil nonton, sambil ngopi, sambil makan kacang lebih baik daripada misalkan kita nekat buka posisi malah ini begitu loh. Dalam setahun kan mesti ada hari-hari di mana kita atau saat-saat di mana kita tidak harus trading terus begitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk ini ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk IHSG-nya sudah. Sekarang penggerak bursanya. Sekarang kita bahas penggerak bursanya. Nah, seperti ini adalah penggerak bursanya. Yang kalau saya tadi bahas adalah saham-saham yang sekelompok saham ini membuat IHSG menuju support atau sudah coba support seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat BCA-nya yang biasa yang menjadi saham market cap terbesar saat ini minus 1, ya. BRI juga tetap nggak bergerak kemana, hanya BRI, hanya Bank Mandiri aja ya teman-teman. Terus yang cenderung naik ini Bian ya, Gunung Bayan. Ini kantornya yang di Balikpapan dekat rumah saya nih. Terus Bayan Resource ya, Bayan Resource. Terus kemudian
Telkomnya turun ya, Telkom. Nah, kalau teman-teman lihat, Telkom ini adalah kaitannya dengan GoTo. Teman lihat GoTo memberatkan bursa banget ya di poin 10, nomor 10 sekarang. Kemudian TPIA juga turun, Astra turun. Astra apakah ada GoTo? AMRT, Adaro, United Tractor. Nah, perihal Telkom ini teman-teman, ini sebenarnya Telkom ini kalau saya cek di sini, Telkom ini sebenarnya di seasonability seasonnya pergerakan dari Telkom ini beberapa kali di akhir tahun itu menarik sebenarnya, window dressing seperti itu. Nah ini yang saya hijauin ini kan Telkom ini sebenarnya di akhir tahun ada tarikan. Apakah tahun ini ada tarikan window dressing ataupun mungkin telat di January effect? Karena saya lihat nih beberapa ketika dia tidak terjadi window dressing, terjadinya adalah January effect. Atau kebalikannya, ketika terjadi window dressing, January effect-nya adalah turun. Begitu. Nah, Telkom saat ini kecenderungannya turun. Coba kita tengok dulu teman-teman. Nah, untuk Telkom ya, saya ada beritanya. Kita cek dulu teman-teman sebentar ya. Ini mesti saya buka dulu. Ya, ini teman-teman silakan google investasi Telkom di GoTo. Berdasarkan laporan keuangan Juni 2022 Telkom melalui usahanya Telkomsel telah mengucurkan dana sebesar 9,2. Total investasi Telkom di GoTo adalah 10T. Ya, kira-kira teman-teman googling aja sendiri beritanya. Ya, googling aja sendiri beritanya. Sebentar saya betulin mouse dulu. Ya, kira-kira begitu ya. Apakah ini yang membuat harga Telkom ini, waduh, gambarnya menarik ya, turun? Karena biasanya sektor telekomunikasi ini saya suka loh. Tapi ini secara umum pergerakan sektor ini adalah malah banyak turun. Cuman ada beberapa tadi telekomunikasi yang cukup menarik. Nanti akan saya bahas ya teman-teman. Kita kembali ke bahasan dulu di sini. Nah oke. Pergerakan penggerak bursa memang banyak yang saat ini menggerakkan IHSG turun ya, memberatkan. Yang naik hanya Bian, tapi Bian ini memang kalau kita lihat memang dia kan naik terus ya. Seperti ini. Apakah akan ada stock split teman-teman? Kita cek dulu infonya. Ini malah arah ini. Waduh. Cuman bit overnya kecil ya. Stock split ya. Setelah stock split ini oh ini. Setelah stock split ini sebentar nih teman-teman. Emiten batubara PT Bayan Resource resmi menggunakan harga baru hari ini setelah melaksanakan stock split dengan harga saham termahal di bursa. Ini habis stock split naik lagi. Tapi beberapa saham yang habis stock split dia kan belum tentu naik ya teman-teman. Ini masih tipis-tipis juga kalau kita lihat. Kalau kita lihat ininya kan masih tipis-tipis juga ya. Bit overnya begitu. Oke, terus kemudian tadi setelah ini ada Bank Mandiri yang masih naik ya. Terus kemudian pendorong naik lainnya ada MDKA, terkait emas memang emasnya naik ya. Terus kemudian ICBP, kalau ini sektor konsumer memang sektor yang termasuk cukup tahan saat ini. Nah teman-teman kita lihat dulu untuk kondisi regional itu sebenarnya hitungannya ya nggak begitu mengkhawatirkan. Ini kan Dow Jones, Nasdaq, SP500 hitungannya ya tipis-tipis aja. Asianya cukup oke hari ini dan Eropanya juga sebenarnya nothing problem ya. Seperti itu. Terus kemudian coba kita tengok dulu untuk kondisi komoditas ya. Nah ini komoditas teman-teman, oke sebentar. Oil udah di 81, ya. Oil sudah di 81, terus ya sebentar catatan saya ambil. Oil di 81,5, terus yang naik adalah oil, hitungannya naik ya ini. Rebound seperti itu. Coal ya, coal batubara masih di 391.
Kalau natural gasnya turun, CPO-nya ya hitungannya di 4 ribuan ringgit ya teman-teman. Jadi yang naik coal, CPO masih cukup oke, tin nickel gold ya naik ya. Goldnya naik ya, 18.800-an. Tinnya naik ya. Kemudian nikelnya juga naik. Nah, terus teman-teman kita lihat dulu beberapa sektor pergerakan dari sektor ya. Kita lihat secara umum kalau kita lihat seperti ini memang sektor ini banyak yang turun ya, teman-teman. Secara umum memang sektor ini banyak yang turun. Yang naik hanya ini pun kalau kondisi lainnya bagus dia akan turun. Yang paling banyak turun adalah dari sektor teknologi, teman-teman. Kalau kita lihat ada Nine, GoTo, Tats, Wifi, WIRG, MTK. Ini turunnya bareng ya. MTK juga masih turun terus. Saya juga nggak ada barangnya. GoTo turun terus ya masih. Ini kan biasanya saya hanya MTK, GoTo aja ya. MTDL juga turun. Buka juga turun ya. Masih cenderung turun semua. Dari saham teknologi ini nggak ada ya, saya skip. Kemudian yang turun dalam lagi juga Pevindo, saham-saham Pevindo ada BBYB, ARB, NRG, Arto, MLTPL, Aces, Mas. Pokoknya hari ini mostly saham-saham itu turun ya teman-teman. Terus selanjutannya coba kita tengok dulu. Industri juga sama nih, pada turun semua. INDX, Multipolar seperti itu, Sari Agro juga. Walaupun kalau kita lihat Pevindo ini, kumpulan indeks Pevindo ada yang naik, Harum, tapi tipis saja ya, masih bertahan di kisaran itu. Unilever dari sektor konsumer masih cukup bertahan. Kemudian ini kita skip aja karena jarang. Kemudian Sari Agro, Indosat, ya. Di catatan saya tadi beberapa sektor telekomunikasi cukup oke ya. Sektor telekomunikasi cukup oke, Indosat, Excel, MTEL ya. AGII juga masih ini hitungannya ya, beberapa memang masih bertahan, cuman nggak begitu ini juga ya, jadi tetap seperti cuman bertahan aja begitu. Sari Agro, cyclical kita lihat. Oke, kita skip aja. IDX G30 tipis-tipis, ini hitungannya tipis-tipis nih. G30 ini samanya bagus-bagus juga ya. Ini nggak begitu kenal, BNBA aja. Bank sama BNBA. Kalau yang digital sama bank sama BNBA aja. Tadi udah saya lihat juga. Mes BUMN coba kita lihat nih, Telkom turun, PTBA secara umum memang pada turun semua. Sektor-sektor yang terkait metal yang masih cukup bagus, cuman juga tidak kenceng juga naiknya ya. Naiknya juga hitungannya juga tetap aja. Begitu, saya sambil cek rekaman teman-teman ya. IDX Mes BUMN, kemudian SMC Liquid, SCMA masih pada turun sektor terkait penyiaran ya. Nah ini WSKT naik teman-teman, tapi kayaknya WSKT sendirian. Nanti kita coba tengok juga. Oke, transportasi ya sama ya hitungannya, udah nggak kemana-mana juga. Oke, baik teman-teman. Itu tadi sekilas ya, memang secara umum sektor-sektornya ya masih begitu aja. Jadi ya mau gimana lagi? Pergerakannya memang masih seperti itu. Coba kita tengok per sektor ya. Untuk banking teman-teman ya, kita bicara dulu banking. Secara umum banking ini memang banyak yang diresistan, banyak yang dalam rentang yang sama seperti itu nih, seperti BNI ini kan dalam tren naik memang, cuman ini juga sudah 3 harian dia kan retracement, wajar kalau satu saham naik. Banking cukup oke semuanya. Bank Mandiri bahkan break resistannya ya, all time high, luar biasa. Terus kemudian BRI-nya ini kan kemarin udah kenceng duluan, jadi ya saat ini dia retracement dulu.
BCA ini yang jadi agak dalam turunnya ya. BCA ini ada target dia ke sini ke 8.600-an. Kemudian yang lainnya secara umum banking ini pada turun ya teman-teman. BTN nih dalam juga, Bank Danamon juga akhirnya nggak jadi naik. Jadi saham itu yang dalam tren naik teman-teman. Dekat-dekat resistan tuh sebenarnya kalau yang koreksinya terbatas di 0 sampai 38 tuh biasanya akan terjaga harganya. Lebih enak sebenarnya kita itu masuk ke saham-saham yang uptrend, terutama yang leader-leader sektor ya, leader sektor dan juga sektornya bagus. Banking seperti itu ya. Batu bara seperti itu. Kalau kita dulu kan pernah saya sampaikan kalau misalkan saham big cap banking, leader banking sudah pada naik, belum tentu juga misalkan teman-teman mengejar ke saham lain di banking yang maksud saya saham di banking yang belum naik akan naik, belum tentu karena kenaikannya kan memang biasanya leadernya itu menjadi leader karena bagus begitu. Jadi pernah saya ditanyakan, Pak saham ini banking ini kan udah naik, boleh nggak saya beli saham lain di banking yang masih turun? Karena nggak ada jaminan bahwa sektor tuh saham di banking itu semuanya akan naik seragam, nggak ada jaminan karena masing-masing bank ini memiliki kualitas yang berbeda begitu. Jadi tetap menurut saran saya pilih leadernya yang secara pergerakannya dia bagus. Sektornya udah bagus, tapi nggak semuanya bagus. Ya, leader-leadernya aja biasanya. Ini contohnya nih, yang lainnya kan masih belum kemana-mana kan. BNGA termasuk bagus ya, karena dia bisa break resistan walaupun saat ini retracement. Bank Danamon ini yang termasuk nggak kuat naik ya teman-teman. Terutama juga untuk saham-saham yang naik teman-teman, koreksi maksud saya, koreksi dalam dan mencoba untuk naik. Dia akan cenderung berat karena ada resistan volume atau orang-orang yang nyangkut ketika harganya sentuh harga mereka. Jadi itulah kenapa saham-saham ini mungkin sulit untuk naik. BTPS breakdown, Bank Jatim retracement ya, Bank Jabar juga masih belum kemana-mana. Nah Penin Bank ini grup Peninnya ini kan sebenarnya kemarin sudah cukup menarik, ada rebound, tapi ini ngebentuk base dulu ya, belum jelas teman-teman. PNBS-nya masih konsolidasi juga di dasar. Nah, kemudian untuk yang terkait bank-bank digital, teman-teman, tadi catatan saya cuma bank aja yang sedikit rebound karena sebelumnya ada Doji. Kemudian apa ya, Bevin terkoreksi tapi digas lagi, BNBA juga tapi sedikit banget ya. Secara umum yang lainnya kan pada dalam-dalam turunnya ya. Kemudian untuk grup Astra ini pada turun semua ya teman-teman. Astranya turun ya. Autonya juga retracementnya dalam ya. Astra, Gravia juga. United Sector juga ya. Ini supportnya 28100. Perhatikan kalau jebol bisa bablas turun nih. Kemudian sektor konsumer ini beberapa masih bertahan teman-teman. Seperti Mayor hitungannya masih bertahan juga. Tapi kalau untuk posisi baru juga susah ya. Ketemu resistan. Kemudian Indofood juga udah sekitar berapa hari tuh? Maksud saya hari ini dia terkoreksi. Tapi rebound lagi ya. Indofood. Kemudian ada Unilever. Sama juga ya. Hitungannya nggak kemana-mana. Yang masih gas terus itu ICPB. Nah ini. Kalau yang lainnya sepertinya jalan di tempat. Kalau nggak retracement ya. Memang semuanya saat ini begitu. Kemudian terkait energi tadi sebenarnya minyaknya ya mulai rebound ya teman-teman. Cuman ini harga-harga terkait minyak juga masih nggak bergerak Elsa. Medco sendiri volatil juga hari ini ya. Tadi kan sampai di 1150-an terkoreksi. Kemudian nih perusahaan gas terkoreksi juga. Akra ini volatilitasnya tinggi. Akra ini kemarin sampai di 50 retracement. Wajar kalau dia balik arah ya sampai 50 retracement. Sering banget saya sampaikan di situ. CPO secara umum turun semua teman-teman. Turun semua secara umum CPO-nya.
Kemudian terkait goal ya, Harum kan masih jalan di tempat ini. Harumnya jalan di tempat. Indo Tambang Raya kemarin kan bermain di 50 retracement di area hijau ini. Sekarang dia retracement terkoreksi. Adaro juga sama, ketemu 50 retracement terkoreksi ya. PTBA ketemu 38 retracement kemarin balik arah, koreksi lagi, supportnya 3677. Yang lainnya secara umum juga sama sih, intinya yang saya bahas yang utama tadi ya. Petrosi yang kemarin-kemarin kenceng banget, ini juga terkoreksi juga ya teman-teman. Boleh kita cari tarikan ininya, koreksinya kira-kira di berapa. Kalau ini kan terlalu jauh ya trennya, ya nggak apa-apa sih pakai ini. Support berikutnya 3524 karena dia naiknya kenceng, turunnya juga kenceng ya. Duit nggak kemana-mana. Toba kan kemarin naik ya tapi naik kemarin kan sudah shooting star ya, sampai hampir 50. Ini udah balik arah lagi. Kemudian TCPI juga terkoreksi juga teman-teman. TCPI ini naiknya juga dedel, kalau dalam bahasa Jawa tuh kenceng gitu, tapi juga turunnya juga kenceng. Jadi kalau teman-teman ini juga disesuaikan aja sendiri tradingnya begitu. Kemudian permetalan ADMR nggak ada pergerakan, Antam sedikit ada kenaikan aja, masih di kisaran harga psikologis. Inco juga sama ya, hitungannya masih OTW, tapi ini kenapa chartnya turun seperti ini tapi chartnya merah, terus warnanya naik. Ini biasanya opennya tuh tinggi. Kita lihat dulu ya. Inco biasanya opennya tinggi. Kita tengok nih. Ini opennya kan di 75 teman-teman. 75 sempat ke 76. Kemarinnya 74. Jadi opennya itu lebih tinggi, tapi closingnya dia di 7425, lebih tinggi 25 poin dari kemarin, tapi hitungannya turun dibanding open ya. Jadinya untuk chartnya warnanya hijau, tapi chartnya merah seperti ini ya. Kemudian yang paling bagus untuk permetalan nih masih MDK aja. Nah seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya mungkin intradaynya si MDK ini tinggi, cuman beberapa saya lihat pas closing turun ya. Ini termasuk juga seperti Adaro teman-teman. Adaro tadi saya lihat tuh sebenarnya awalnya bagus loh. Adaro kita lihat nih tanggal 5 ya. Nah ini kan teman-teman bisa ngelihat Adaro tuh di sesi 1 bagus, sesi 2 di bawah, menjelang sesi 2 tuh turun dia. Ya, itu seperti itu pergerakannya. Nah, kemudian telekomunikasi yang saya bilang tadi, untuk telekomunikasi sebenarnya termasuk sektor yang saya suka. Cuman Telkom sendiri kan kalau teman-teman lihat tadi ya bisa terkait karena GoTo ya. Untuk ISAT sendiri teman-teman ini sudah ada sinyal dari kemarin ya. Jadi ini ISAT ini udah mulai boleh diperhatikan. Nah, candle ini Fibo ini mungkin terlalu panjang ya. Jadi kita geser dulu Fibonya ke sini dulu. Ini adalah tren besar dan sekarang kita gunain tren yang lebih pendek di sini. Nah, jadi resistannya dari Indosat 6050, 6220. Target sementara di kisaran EMA 200 teman-teman di 6370 ya. Excel juga udah mulai bagus ya, Excel dari kemarin udah saya bahas juga. Nah, Excel ini bahkan dia hari ini hampir sampai 2375, hampir sampai di 50 retracement-nya. Jadi telekomunikasi, Indosat, Excel yang kemarin-kemarin turun udah mulai bagus. Terus ini yang kemarin saya bahas, ini MTEL ya masih bagus juga. Walaupun ketika ketemu di 50 retracement ini teman-teman dia cenderung stagnan gitu ya. Kemudian terkait oil related nggak ada perubahan. Konstruksi secara umum sebenarnya nggak ada perubahan teman-teman. Tetap masih di kisaran support aja, nggak kemana-mana. Cuman kayak Waskita ini kan karena penurunannya kemarin lebih dalam. Nah ini udah 2 hari rebound ya. 2 hari rebound ya. Memang sebenarnya begitu, kalau satu saham itu ditekan terus ada kalanya dia akan melawan. Entah melawannya itu untuk melawan terus ngeledak lagi atau melawan bener-bener mampu begitu kan. Nah, oke, yang lainnya nggak ada. Terus untuk properti itu
sebenarnya beberapa cukup mampu bertahan ya. Ada Pakuwon, SMRA, CTRA ya. Pakuwon nih, ini kan hitungannya konsolidasi, ada perlawanan, ada bertahan di kisaran 50 retracement. Ya, SMRA juga di kisaran 50 retracement. CTRA hitungannya juga di kisaran 50 retracement. Kalau yang lainnya breakdown support ya. ASRI, LPC, APLN ya, APLN ini retracement juga. Persemenan masih belum ada pergerakan. Persemenan Indosemen, SMGR, SMCB ada pergerakan. Transportasi juga belum ada pergerakan, ini berturun lagi teman-teman ya. Memang masanya lagi begini teman-teman. Coba saya lihatkan sekilas juga nggak ada yang menarik. Kemudian terkait media, ini ada SCMA turun dari 260-an ya teman-teman. Ngeri juga ya, saya cut loss itu kapan tuh. Kemudian EMTK masih turun terus, ya kita biarin aja lah, nggak punya barangnya juga. Tapi saya saat ini agak nggak tertarik untuk posisi saham ya teman-teman. Karena untuk rugi itu lebih besar, lebih mudah daripada cuan ya. Kemudian beberapa saham yang saya pantau ini masih cukup stabil sebenarnya. Saratoga kisarannya di 50 retracement 61. BSBK ARB terus masih. MTDL saham teknologi turun. Nah, IMAS juga terkoreksi ya, retracement. Targetnya dia kan ada selling carry ke 880 ya. IMJS masih ada support di 303. Kemudian yang lainnya nggak ada ya. Kemudian Sinarmas, TKI, MINKP ini hitungannya masih cukup bertahan ya. Cukup mampu bertahan di area hijau itu. Di dalam gempuran market yang lagi nggak bagus begini cukup mampu bertahan. MPPA udah nggak punya, udah saya buang. Lumayan sebenarnya saya profitnya kemarin, tapi hanya ke capture sepertiga daripada nggak saya buang. Langsung saya tarik gitu. Lumayan. Kemudian yang lainnya nggak ada pergerakan ya teman-teman. Perayaman di situ-situ aja hitungannya. Tapi ini untuk Cepin dia 0 sampai 38 retracement. Ini ada support di 5660 ya, support penting. Main nggak ada kemana-mana. Java malah jebol supportnya. Terkait farmasi nggak ada. Ini beberapa yang menarik, ada AGII ya, AGII. Kalau yang lainnya, nah ini yang teman-teman saya bilang dari kemarin naik terus tapi saya nggak punya, itu malah ini SRAJ ya. Ya seperti itu, nggak apa-apa. Terus kemudian Same hari ini turun dalam tapi terus rebound. Yang lainnya nggak ada sih rasa teman-teman. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Memang marketnya lagi nggak bagus. Jangan dipaksakan untuk trading, kita jalanin yang lainnya dulu, menjalankan hobi daripada kewarasannya terganggu begitu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.